Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, dan untuk mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Saat ini saya sudah selesai melaksanakan sholat asar di masjid. Nah, rencana tadi ingin menyelesaikan tugas membuat proposal, yaitu menuju skripsi. Ya, dalam rangka menyelesaikan tugas perkuliahan saya demi untuk mempermudah langkah kita dalam hal pengetahuan, baik itu pengetahuan dakwah, sosial dan masyarakat, bahkan mungkin politik. Tapi politik di sini jangan diartikan politik praktis, tetapi strategi kehidupan bagi kita semuanya. Jadi sebelum sholat asar tadi saya bangun dari tidur. Jadi karena kecapean setelah zohor saya istirahat dulu. Jadi sewaktu saya mau ngetik ini lampu di belakang ini. Tujuannya adalah untuk menghadapi cahaya atau radiasi laptop. Biar mata ini tidak terlalu lemah atau lelah seketika kita menyelesaikan tugas di saat mengetik proposal. Nah, jadi bukan karena apa-apa, bukan. Nah, lanjut kepada cerita kita tadi. Sebelum saya sholat asar, saya melihat sebuah WA. Sebenarnya beberapa WA sudah saya lihat. Tapi ada satu hal yang sangat menarik adalah ada WA dari saudara saya dari Kalimantan, yaitu Pontianak, insya Allah begitu. Beliau bertanya kepada saya, Pak Ustaz, kenapa pengajian kita ini semakin hari semakin merosot? Orang yang menghaji itu semakin hari hilang satu persatu dan jarang kembali lagi. Dan yang lebih berat adalah seketika beliau bertanya kepada saya dalam sebuah pertanyaan yang sangat-sangat, bunyinya adalah, kenapa saya dipertemukan dengan pengajian ini? Nah, walaupun itu sebuah pertanyaan daripada beliau, tetapi saya dapat merasakan apa yang menjadi maksud beliau bertanya seperti itu. Jadi begini saudara-saudaraku, apapun nama kelompok Islam kita, apapun namanya, apakah itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Urwatul Wusqa, Persis, Jamaah Tabligh, apalagi. Nah, jangan sampai kelompok pengajian itu di dalam operasional kaji mereka tidak merujuk kepada era Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai. Kenapa sedemikian? Karena Rasulullah itu adalah utusan Allah kepada semua kita, semua manusia, bahkan terhadap semua alam semesta.
Jadi beliau membawa misi itu bukan misi yang biasa-biasa saja, tetapi misi yang sangat luar biasa. Nah, bagi kita, kelompok pengajian, apapun namanya, apapun alirannya, syariatkah, hakikatkah, kalau tidak merujuk kepada Rasulullah sebagai pedoman perjuangannya, ya akan bertemu seperti yang dikatakan oleh saudara kita tadi. Dia tumbuh, dia berkembang, kemudian dia menurun, dia sepi, dia menghilang. Bahkan semangat pun tidak berkembang lagi. Nah, persoalannya adalah kita memandang kelompok kita, pengajian kita, belum komplit seperti yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum komplit. Jadi dari sejak Nabi Adam sampai ke beliau hingga hari ini, di era kita ini, kata-kata inni ja'ilu fil ardi khalifah itu belum terhapus di dalam kitab. Masih ada pada surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini melalui Rasulullah, bahwa Allah hendak menjadikan di dalam bumi ini khalifah. Bumi yang mana? Bumi yang besar inikah? Belum. Bukan tidak. Belum. Cukup di bumi yang kecil ini dulu. Karena pada bumi ini ada angin, ada air, ada tanah, ada api. Walaupun dalam bentuk unsur yang kita kenal dengan istilah an-nasir. Jadi kita tertanam di dalamnya. Untuk apa? Untuk menjadi khalifah. Penguasa yang dikuasakan, yang dipercayakan, yang diamanahkan untuk mengelola bumi ini yang di dalamnya ada hawa nafsu dan syaitan, yang bermula ianya dari anasir angin yang pantang kelintasan, anasir air yang pantang kerendahan, anasir tanah yang pantang kurang, anasir api yang pantang tersinggung. Sepintas semua itu tidak baik. Sepintas semua itu tidak benar. Bahkan harus kita pukul. Kan pernah kita dengar tuh. Apa itu pemukul hawa, nafsu, dunia, syaitan? Pemukul hawa, nafsu, dan syaitan adalah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Jadi pemukul di sini bukan berarti memukul, bukan arti menekan, bukan arti menindas, apalagi membunuhnya, tetapi mengolah, menjadikan ia itu sebagai potensi diri kita agar dapat dikembangkan keluar diri. Baru kita masuk kepada bumi besar. Di situ kita tegakkan bendera khalifah. Seperti yang dikatakan oleh Allah dan Rasul pada surat Al-Baqarah ayat 30. Ingat, khalifah, bukan khilafah, khalifah. Nah, kalau khalifah jelas tujuannya
orientasinya yaitu rahmatan lil alamin. Itu khalifah. Mencintai siapa saja, menyayangi siapa saja, mengasihi siapa saja, dan merawat siapa saja. Tak pandang bulu. Tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasut, tidak ada fitnah. Apalagi musuh-musuhan, bunuh-bunuhan, rampas-merampas, tidak ada. Itu konsep khalifah fil ard. Kalau khilafah, saya belum bisa menyampaikan. Tentu kita lebih ahli daripada saya untuk mengatakan apa itu khilafah. Nah, berdasarkanlah kepada rahmatan lil alamin tadi. Segala sesuatu dimulai oleh Nabi Muhammad, kajinya ke dalam. Kaji diri. Yang kita kenal dengan istilah kajian tasawuf menurut saya. Kenapa dimulai daripada kajian ke dalam kepada kaji diri? Karena segala sesuatu yang kita suarakan, yang kita katakan, kita perbuat di luar diri nanti, polanya terlahir dari dalam diri. Makanya kajian diri itulah kajian nomor 1. Atau kajian utama. Makanya orang tua kita mengajarkan kajian kita ini bukan kajian keluar. Betulkah itu? Jawabnya betul. Kajilah siapa diri kita sebenarnya diri. Makanya surat pertama, ayat pertama yang keluar daripada firman Tuhan melalui Nabi itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Coba lihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita ambil satu ayat saja. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa itu bacalah? Menurut Rasul pada saat itu. Bukan membaca tulisan, bukan. Bukan membaca buku, bukan. Bukan membaca kitab, bukan. Tapi membaca di sini menurut beliau adalah dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itu. Ya tentu termasuk membaca buku. Nah, itu dia. Membaca tulisan. Itu. Nah, jadi untuk bisa kita mendengar, melihat, merasakan sesuatu untuk suatu kepahaman, itu kata Nabi, tidak bisa kalau bukan dengan nama Tuhan. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dan siapa dianya yang dengan nama Tuhan? Dijawab oleh Nabi, dia adalah ruh kamu yang ada ianya di dalam dada kamu masing-masing. Itulah ianya yang dengan nama Tuhan. Ditanya lagi oleh sahabat, nama Tuhan yang keberapa ya Rasulullah yang dia sandang? Dijawab oleh Nabi, nama Tuhan yang ketujuh. Pertama Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Ini namanya. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ruh tadi dikatakan oleh Allah dan Rasul sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Kenapa? Ya karena memang dia pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhannya. Ketika ditanyakan, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Dalam makna yang lain, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar kami menyaksikan kalau engkau adalah Tuhan kami. Dalam makna yang lain, benar kami menyaksikan jika engkau dengan Tuhan kami. Kalau Tuhan itu jelas Allah. Yang dengan Tuhan siapa? Ya tentu yang mengatakan alastu birabbikum tadi. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Iya, iyalah. Tidak nyata Allah, melainkan nyata ianya pada Anda. Kalau Allah itu zat, Anda adalah sifat. Zat mengadakan sifat pasti. Tapi sifat tidak akan pernah mengadakan zat. Melainkan sifat menyatakan zat. Pada siapa? Pada nama. Pada asma. Siapa itu asma? Siapa itu nama? Itu tadi yang bernama dengan nama mukmin tadi, saudaraku. Dia adalah diri kita yang sebenarnya diri. Dia adalah ruh. Dia adalah nikmat. Dia adalah rasa. Ianya ada di kita. Roh itu adalah rasa yang ianya ada pada kita. Itu sebabnya kenapa ketika Allah berkata kepada para malaikat, Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di muka bumi itu atau di dalam bumi itu khalifah. Pemimpin, pengolah, pengatur alam semesta. Malaikat tidak mau. Bahkan terkesan membantah. Dia protes. Ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Adakah masih juga engkau tidak menjadikan orang-orang yang berbenci-bencian, beriri-irian, berdengki-dengkian, bermusuh-musuhan, berbunuh-bunuhan, bertumpah darahan, masih juga mau? Sedangkan kami selalu memuji engkau, mensucikan engkau, mengagungkan engkau, wahai Allah, wahai Rabb. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh para malaikat sudah wajar. 69 generasi di atas kita. Rata-rata itu yang terjadi. Generasi yang ke-69 itulah generasi Azizal bin Janu. Ada juga mengatakan Izazil. Itulah bangsa jin. Akhir dari semua kisah mereka itu, ya pembunuh-bunuhan, berbantai-bantaian, bertumpah darahan. Makanya Azizal bin Janu atau Izazil tadi dipindahkan oleh Allah ke suatu planet yang tinggi. Planet yang subur, indah, megah. Yang kita dengar dengan istilah Jannatu atau surga. Di situ Adam dan Hawa dijadikan. Ya begitu kisahnya. Berbenci-bencian, beriri-irian, berdengki-dengkian, bermusuh-musuhan, bertumpah darahan. Tapi oleh Allah dikatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi malaikat, bangsa jin yang ada pada waktu itu,
tidak mengetahui sebuah pengetahuan. Akibat daripada tidak tahu dengan sebuah pengetahuan ini, mereka saling benci-membenci, iri-mengiri, dengki-mendengki, saling serang, saling bunuh, saling tumpah darah. Akibat tidak tahu ilmu yang satu ini. Apa nama ilmunya? Nama ilmunya adalah Alimul Asma. Ilmu tentang nama. Makanya di ayat berikutnya, wa alama adama asma'akulaha. Mengajarkan Allah kepada Adam tentang ilmu nama. Yang hari ini dibukakan oleh orang tua kita. Nama itulah Al-Mu'min. Orang yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah diri pada kita. Dia adalah ruh kita. Itulah rasa. Jadi kalau rasa ini digunakan, dimanfaatkan, dioperasionalkan dengan semestinya, tidak akan terjadi, saudaraku, benci membenci, iri mengiri, dengki mendengki, bermusuh-musuhan, serang menyerang, pukul memukul, bertumpah darahan. Tidak akan terjadi kalau rasa itu dimaksimalkan pemanfaatannya. Contoh, kita ingin benci saudara kita. Bolehkah itu? Sebelum kita jawab, mari kita balik. Bagaimana perasaan kita kalau dibenci orang? Enakkah? Senangkah? Kalau tidak enak, jangan dilakukan. Itu ilmu asma yang pertama. Kita mau iri dengki kepada saudara kita. Sebelum itu kita lakukan. Mari kita balik. Bagaimana perasaan kita seketika orang iri dengki kepada kita? Enakkah? Nyamankah? Kalau tidak enak, tidak nyaman, jangan dibuat. Dari situlah terjadinya mulainya fitnah, hasud, permusuhan. Dari situ. Bahkan perang antara Palestina dengan Israel hari ini sama dengan yang kita alami di era dulu. Sewaktu Portugis masuk ke Indonesia, Belanda masuk ke Indonesia, Inggris masuk ke Indonesia, Jepang masuk ke Indonesia. Mereka ingin merampas negeri kita. Ingin mengeruk kekayaan di negara kita. Dan menjadikan kita budak mereka. Itu namanya bangsa terjajah. Enakkah? Nyamankah? Senangkah kita dibegitukan? Kalau kita tidak enak, tidak nyaman, tidak senang dibegitukan, jangan dibuat orang seperti itu. Kan ada rasa. Ada neraca yang menimbang dalam dada itu. Itulah alimul asma yang Allah dan Rasul ajarkan kepada Adam. Gunakan timbang rasa dalam bersuara, dalam berkata, dalam bertindak. Kalau kamu tidak nyaman dengan apa yang dibuat orang terhadap kamu, maka kamu jangan buat itu kepada orang. Itu, saudaraku, itulah kaji diri. Nah, semua itu bermula daripada hawa nafsu duna setan. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah.
memang jahat terkesan. Makanya dikehendaki kita menjadi khalifah untuk mengolah rasa-rasa yang tidak baik itu. Misalnya, pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang kaya. Tidak bisa melihat orang lebih. Tidak bisa melihat orang pintar. Itu ada pada diri setiap kita. Maka olahlah rasa tadi menjadi rasa yang baik. Caranya, wah, dia bisa kaya, kenapa saya tidak? Dia bisa maju, kenapa saya tidak? Dia bisa pintar, kenapa saya tidak? Wah, saya pengen berguru sama dia. Dan berangka apa? Untuk menyamakan keberadaan kita dengan orang lain. Nah, tumbuhkanlah rasa itu, saudaraku, sebagai potensi untuk menumbuhkan minat sama-sama belajar dengan orang-orang sukses. Itu khalifah. Itu yang perlu kita pahami. Itu cara memukul hawa tadi dengan iman. Jadi iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Cahaya itu yang mengolahnya. Nur tadi, nur Muhammad. Muhammad itu nur Allah. Dia akan menyinari, akan menerangi kepada jalan yang kita harapkan sebagai cita-cita kita. Begitu pengertian memukul, saudaraku. Nah, yang kedua itu pantang kerendahan. Pengennya tinggi saja, hebat saja, besar saja. Orang lain kecil, orang lain tidak hebat. Sedangkan kita benar-benar hebat, benar-benar besar, benar-benar luar biasa, tidak boleh merasa hebat. Tidak boleh merasa besar. Tidak boleh merasa luar biasa. Bukan berarti hebat dilarang. Ya. Bukan berarti luar biasa dilarang. Bukan berarti besar dilarang. Luar biasa, hebat, besar itu dianjurkan. Tapi merasanya itu yang tidak boleh. Biasanya kalau orang benar-benar hebat, benar-benar besar, benar-benar luar biasa, dia tidak pernah merasa hebat. Dia tidak pernah merasa luar biasa. Dia tidak pernah merasa besar. Kalau sudah benar-benar hebat, luar biasa, dan besar tadi. Yang merasa ini. Nah, bagaimana caranya? Ya belajarlah supaya kita besar. Supaya kita hebat. Supaya kita luar biasa. Lah potensi kan sama ya. Potensi kita dengan potensi saudara kita yang berhasil tadi kan sama. Tidak ada bedanya. Coba kita melangkah sebagaimana mereka melangkah. Begitu. Nah, pantang kerendahan ini yang disebut dengan nafsu tadi dipukul oleh Islam. Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad. Wajib pada kita sifat. Nah, sifat Muhammad yang berupa sidik amanah khalifatonah inilah yang akan mengangkat kita kepada Allah dan Rasul. Baik di dalam sholat, di tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah dunia. Karena Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita dengan 4 sifat tadilah, maka beliau bisa mengibarkan bendera Islam di tengah-tengah dunia, saudara. Nah itu. Kemudian pantang kurang. Terkesan tidak bagus sifat ini. Olah. Sifat pantang kurang inilah oleh orang Minang diolah menjadi suatu sikap yang luar biasa. Saya bukan ahlinya ya. Ahlinya itu Bapak Edi Armadi. Aku datuk orang Kayu Sati dari Pariangan. Beliau tinggal di Jakarta. Beliau masih muda, saudaraku. Mungkin tua-tua dikit saya lah daripada beliau. Apa kata beliau? Ado samu dicari, indah ado samu dimakan.
itu pepatah Minang. Artinya kalau beras itu masih ada, uang masih ada, harta masih ada, mari rame-rame. Kita cari, kita capai, kita dapatkan. Jadi mereka berjuang itu di saat mereka itu sedang menumpuk uangnya, menumpuk hartanya, menumpuk lumbung padinya. Mereka berjuang. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi, ya gimana juga. Yang ada kita makan, yang ada kita nikmati, yang ada kita rasakan bersama-sama kenikmatannya. Itu yang disebut dengan pemukul dunia. Apa itu? Tauhid. Tauhid keesaan Allah nyata pada Muhammad. Nah, jadi ini harus kita pahami, saudara. Ini kita pahami. Jadi dirobahlah potensi ini. Dirobah. Karena itu tugas kita sebagai khalifah. Termasuk pantang tersinggung. Dan tidak mau kalah pula. Sifat ini dirubah. Kalau kita pantang tersinggung, mari kita penyabar. Sabar itu tidak bisa sembarangan, saudara. Harus ada ilmunya. Makanya perlu belajar banyak. Apakah kita adalah pemuka, pendakwah, jamaah. Untuk sabar itu ada ilmunya. Sedangkan Nabi Musa saja, Nabi Musa alaihi salam tidak lulus berguru dengan Nabi Khidir. Memang dari awal Nabi Khidir sudah menolak. Tidak mungkinlah Musa, engkau bisa menjadi muridku. Karena engkau itu tidak penyabar. Wah, berkata Musa, wah aku juga Rasul. Aku juga Nabi, aku juga pemimpin. Bahkan yang aku pimpin adalah orang yang keras, itu Bani Israel. Sampai sekarang Bani Israel itu keras, saudara. Tapi Nabi Khidir tetap mengatakan, tidak bisa. Akhirnya terbukti kan. Musa tidak lulus berguru dengan Nabi Khidir. Karena beliau belum sabar. Nah, coba lihat di surat Al-Kahfi itu. Anda ketemukan nanti kalimat yang berbunyi, Anda tidak akan bisa berguru dengan saya karena Anda tidak penyabar. Karena sabar itu ada ilmunya, saudara. Makanya jangan kita malas-malasan. Sudah dapat kaji, kita pikir ini sudah cukup. Tambah lagi. Itu mestinya. Biar kaji itu meluas. Begitu. Kalau kita sudah bisa sabar dengan pengetahuan yang ada, tentu kita tidak akan pantang tersinggung. Tidak pula pantang kalah. Dalam hidup itu ada kalanya kita mengalah untuk menang. Kita mundur untuk maju. Pahami itu, saudaraku. Jangan pantang kalah dipakai. Kan sering kita dengar tuh, mengalah untuk menang, mundur untuk maju. Istirahat sesaat untuk kedepannya. Itu adalah orang-orang bijak. Nah, inilah kajian diri yang disampaikan oleh orang tua kita. Sebagai pondasi, sebagai dasar perjuangan kita. Untuk masuk kepada tahap kedua daripada perjuangan kita. Jadi kaji kita ini adalah kaji ke dalam, saudaraku. Benar. Tidak untuk orang lain, saudaraku. Benar. Tapi ingat, kenapa dia kaji ke dalam? Karena adalah kaji fundamental, kaji dasar untuk keluar. Bukan untuk orang lain, saudaraku. Benar. Kenapa? Saat ini kita sedang tahap membina diri, tahap mempelajari diri, tahap memperkuat diri.
sebagai pondasi untuk melangkah kepada langkah berikutnya. Begitu Nabi Muhammad mengajarkan. Tiru ini. Berarti ada tahap yang kedua, Pak Abu Fikri? Ada. Apa tahap yang kedua? Setelah kaji ini kita pakai, kita matang, kita benar-benar melaksanakan dengan baik, seperti yang dikatakan pada sifat solbiah, sifat yang mewarisi, sifat yang melazimi, sifat yang menuruni sifat bapaknya, yaitu Muhammad. Siapa yang mewarisi? Ya beliau. Siapa yang melazimi? Ya ruh kita, ya diri kita sebelah diri. Kepada siapa dia turunkan sifat itu? Kepada alam semesta melalui tubuhnya, saudaraku. Baru kita masuk kepada tahap kedua, yaitu sosial masyarakat. Nah, jangan lupa ini, tahap kedua, sosial masyarakat. Jadi tidak melulu kaji diri, tidak melulu kaji hakikat. Kalau sudah masuk ke tahap kedua, sosial masyarakat, kita masuk pada ilmu syariat. Masuk kita ke dalam masjid, sholat berjamaah, ikut pengajian, ikut tahlilan, apakah itu di masjid, di rumah-rumah kawan. Itu tahap kedua. Kalau ada kawan sakit, teman sakit, sahabat sakit, didatangi. Jangan sampai nanti hadis Nabi itu terjadi pada diri kita. Seketika Allah bertanya kepada kita, "Hai hambaku, kenapa seketika aku sakit kamu tidak datang melihat aku?" Kata Allah. Ini hadis qudsi loh. Maka menjawablah hamba, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku mendatangi engkau? Engkau tidak berbentuk, tidak berupa, tidak sama dengan sesuatunya. Apalagi sakit, bagaimana mungkin engkau sakit?" Kata si hamba, "Wahai hambaku, tahukah engkau si Fulan bin Fulan sakit?" Tahu. Si Fulan bin Fulan sakit? Tahu. Kenapa kamu tidak datang? Kenapa? Kenapa kamu tidak melihatnya? Kenapa kamu tidak berempati? Padahal aku pada waktu itu ada bersamanya. Ada ini kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada enggak ini kita lakukan? Begitu juga anak, ya, istri, sahabat, mereka punya anak baru, istrinya melahirkan anak baru. Ada kita datang, bawa sabun, rinso, anduk, popok, baju, rame-rame datang ke rumahnya. Ada. Lakukan. Begitu juga seketika ada yang mengadakan keramaian, doa bersama, kenduri, bahkan pernikahan. Ada kita datang. Ada Pak Abu Fikri. Ngapain? Makan doang. Menikmati doang. Bawalah sedikit. Walaupun tidak banyak. Bawalah saudara. Berikan kepada saudara kita itu semacam bantuan. Kalau banyak itu lebih baik. Yang tidak baik itulah kita tidak membawa apa-apa, tapi kita makan di situ. Bagaimana? Apa yang kita buat hari ini seperti itukah? Jawab sendiri. Nah, begitu juga masalah kematian. Masalah kematian. Adakah kita orang yang pertama kali datang kepada saudara kita yang satu kandung beragama namanya? Kenapa orang lain yang mengolah jenazahnya?
Mulai dari memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan, kita kemana? Mengapa begini? Begitu juga seketika saudara kita dapat mobil baru, rumah baru, naik jabatan, rezekinya banyak dapat. Adakah kita cerah muka melihat dia? Senang hati kita melihat dia? Bahagia kita melihat kesuksesannya? Nah, kalau dalam ilmu kemasyarakatan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad, kalau dia sakit datangi, kalau dia melahirkan anak datangi, kalau dia mengadakan kenduri pernikahan anaknya datangi, apalagi kematian datangi, berikan yang terbaik, bersedekahlah di situ, memberilah di situ. Itu akan membawa kebaikan kepada diri kita, saudaraku. Begitu Nabi mengajarkan. Tapi kalau tidak seperti itu kita lakukan, persaudaraan kita akan rapuh. Sudahlah di tingkat 1 tadi, pembinaan mental dan spiritual kita sudah berguguran. Karena sifat hawa nafsu dan syaitan, sifat benci, hasut, fitnah, kita sudah berguguran di sana. Tidak mungkin kita bisa masuk ke tingkat kedua, saudara. Tidak mungkin. Inilah pertanyaan saudara saya di Kalimantan tadi. Kenapa pengajian ini mundur, hilang satu persatu? Karena tidak ada rasa kita, tidak ada empati kita kepada saudara kita yang lain. Karena kita sudah berguguran di tingkat 1, saudara. Apakah itu pemuka, apakah itu pendakwah, apalagi jamaah. Sifat iri dengki menonjol. Hasud fitnah menonjol. Bagaimana mungkin season kedua, bagian kedua bisa kita kembangkan dalam bentuk sosial masyarakat tadi? Itu yang merusak. Karena mereka tidak meniru perjalanan sejarah Nabi Muhammad. Padahal orang tua kita mengajarkan itu. Itu salah satu sebab kenapa pengajian ini semakin hari semakin mundur. Kenapa mereka hilang satu persatu? Karena mereka tidak mendapatkan penghargaan. Mereka tidak dapat perhatian daripada kita. Sebagai saudara kandung beragama namanya. Nabi Muhammad cobalah lihat. Beliau setiap pagi lewat diludahi. Lewat lagi diludahi. Lewat lagi diludahi. Seketika orang yang meludahi itu tidak ada lagi. Beliau bertanya, saudaraku, biasanya kalau saya lewat di sini, yang tinggal di atap itu, dia meludahi saya. Kok hari ini enggak ya? Oh, dia sakit ya Rasul. Sakit? Ya, wah. Oleh Nabi apa yang terjadi? Pulang ke rumah, ambil kue, dibungkus, dibawa. Datang ke rumah orang yang meludahinya itu, saudaraku. Apa kata orang yang bersangkutan? Ya Muhammad, teman-temanku belum datang, sahabat-sahabatku belum hadir. Engkau telah datang terdahulu. Malu aku, wahai Muhammad. Padahal aku setiap hari meludahi kamu dari atap rumahku. Saksikanlah, hai Muhammad, hari ini aku masuk Islam. Itu ajaran beliau. Terhadap orang yang tidak senang dengan dia, beliau baik. Inilah makna Assalamualaikum kiri, saudaraku. Kalau Assalamualaikum kanan, kita baik, memberikan keselamatan kepada orang yang baik kepada kita, wajar. Tapi kalau Assalamualaikum kiri, inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kita jangankan dengan musuh, dengan saudara sendiri. Kita jarang akur. Karena di sini sudah rusak terdahulu. Layu sebelum berkembang. Ini sebabnya. Nah, Anda akan lihat sebuah kisah. Seketika Nabi Muhammad punya kebiasaan memberikan sarapan pagi kepada seorang pengemis. Orang Yahudi, buta lagi. Disuapkan makan, diberikan minum. Karena beliau santun.
Bayangkan seketika Rasul menyuapkan makan, Rasul memberikan dia minum. Si Yahudi tadi mengupat, mencaci, mencerca Muhammad. Tapi beliau tetap tenang. Itu kan Rasul Pak Bu Fikri, itu kan Nabi. Beliau itu bukan Rasul, bukan Nabi, tetapi wujud serta Allah. Mencontohkan kepada kita tentang apa yang ada pada dirinya. Itu sifat. Kenapa dikatakan bukan Rasul, bukan Nabi? Kalau Nabi, jelas tubuhnya. Kalau beliau itu Rasul, artinya apa? Predikatnya Rasul, tapi dianya bukan Rasul, tapi wujud serta Allah. Predikat itu sebutan, saudaraku. Dianya bukan Rasul, tapi wujud serta Allah. Dia mengajarkan kepada kita. Kan sepakat kita mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik pada kamu. Bukan pada diri Nabi. Pada diri Nabi adalah Rasul. Pada diri Rasul itulah sifat yang 4 tadi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dari sifat inilah muncul suara, kata dan perbuatan yang mulia. Sebagaimana beliau lakukan terhadap Yahudi tadi. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasul habis tugas. Nabi pun wafat. Nah, digantikanlah oleh Abu Bakar tugas ini, saudaraku. Digantikan. Ya, Abu Bakar bukan Rasulullah. Bukan Nabiullah. Dia adalah sahabat Nabi. Mendengar Muhammad dicerca-cerca, dicaci-caci. Agak kencang tangannya itu. Apa kata Yahudi tadi? Pasti engkau bukan orang yang kemarin. Ya, aku bukan orang yang kemarin. Lalu kemana dia orang yang kemarin? Dia sudah wafat. Dia sudah kembali ke hadirat Tuhannya. Langsung Yahudi tadi menangis, meraung. Setelah dia diam, Abu Bakar bertanya, engkau tahu siapa orang itu? Tidak tahu. Yang aku tahu dia itu halus, lembut dan mulia, santun. Engkau ingin tahu siapa dia? Ya, siapa dia? Itulah Muhammad yang kau cerca setiap hari itu, saudaraku. Meraung lagi beliau, menyesal. Muhammad kah itu? Iya, Muhammad. Dia meraung menangis. Akhirnya dia masuk Islam, saudaraku. Itu pelajaran Nabi untuk kita. Juga pelajaran orang tua kita untuk kita. Itu saudaraku. Nah, begitu cara bermasyarakat. Tingkat 1, kaji ke dalam. Ya. Bagian kedua, sosial masyarakat. Seperti itu gayanya. Seperti itu contohnya. Buat. Semoga nanti kajian ini akan bangkit kembali. Nggak enak saudara dilecehkan. Nggak enak saudara diabaikan. Nggak enak saudara dicaci, digunjing, dipitnah. Bahkan dihabiskan nama. Saya cerita diri saya sendiri loh. Nggak enak. Tapi untunglah saya berprinsip. Saya tidak akan keluar daripada pengajian ini. Karena pengajian ini adalah pengajian Allah dan Rasul. Tapi mungkin saya akan keluar daripada barisan Anda. Saat ini kita belum bisa bekerja sama. Itu alasan saya. Kebenaran saya bukan jamaah. Saya bukan pendakwah. Dan saya juga bukan pengurus hari ini. Bebas. Tapi suatu ketika kita akan kibarkan bendera kaji ini. Kaji Allah dan Rasul ini. Dengan cara apa? Dengan cara yang berbeda. Dengan yang sudah-sudah, yang hari ini saudaraku katakan itu mundur. Kita bikin yang maju. Maka perlu mental spiritual ini bagus sih. Ditata rapi. Supaya apa? Di momen sosial dan masyarakat kita bisa bagus. Bersih pemikiran, perasaan dan hati. Mantap. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga apa? Ekonomi.
Itu kajian yang ketiga kita ekonomi. Setelah hati ini mantap, persaudaraan bagus, kita dirikan ekonomi. Kita buka bisnis, kita buka cabang-cabang. Kita orangnya banyak. Di satu provinsi saja Bengkulu, berapa banyak? Ratusan, apalagi di kota-kota besar lainnya. Apakah kita tidak punya kebutuhan? Mulai dari beras, minyak manis, gula, kopi, rokok, macam-macam itu. Kita punya kebutuhan. Kita pasti membelinya. Kenapa tidak kita buat sentra ekonomi dalam bentuk sembako? Itu saja sudah hebat. Belum lagi komunikasi, ojek, ojol. Belum lagi yang lain-lainnya, keahlian-keahlian. Kenapa tidak kita tata itu? Terutama kita yang punya uang banyak, harta banyak, kapasitas ekonomi luas. Kenapa tidak kita bentuk badan-badan ekonomi yang melibatkan saudara-saudara kita, yang sudah rapi mental spiritualnya, bagus kemasyarakatannya, angkat dia. Insya Allah dia amanah. Insya Allah dia amanah. Karena mental spiritualnya bagus, di masyarakatnya bagus, untuk ekonominya insya Allah dia bagus. Tapi Pak Abu Fikri, kami pernah coba. Nah, tapi tidak selus yang Pak katakan tadi. Apa itu? Kerjasama dengan saudara sendiri. Capek. Lah dengan saudara maka kami banyak rugi. Lah dengan saudara kami banyak bermasalah. Ini fakta yang saya katakan ini. Dia punya bengkel, dimasukkan mobil ke dalam bengkelnya, tolong dirapikan. Bayarannya mahal loh ketimbang orang luar. Tapi tetap diabaikan, diringan-ringankan, tidak begitu peduli. Masih mengerjakan yang lain dulu, baru yang ini dikerjakan. Udah didesak berkali-kali baru diselesaikan. Bagaimana ini bisa maju? Bagaimana akan tumbuh terbit mental bisnis kepada orang seperti ini? Tidak bisa, saudaraku. Ini yang terjadi loh. Ada lagi yang bikin mebel, diberikan uang untuk membuat mebel, untuk membuat sesuatu, alat perabot rumah tangga. Boro-boro selesai pada waktunya. Uang panjar itu dipakai untuk kepentingan dia, demi menyelesaikan pekerjaan yang lain. Ini yang saya lihat, yang saya ceritakan ini. Bagaimana mungkin tumbuh mental bisnis orang-orang seperti ini? Tidak bisa. Ada pula di pertukangan, bidang bangunan. Harga benda itu cuma 10, dilaporkan 15. Pada saat itu, saudara kita yang satu tadi tidak tahu. Tapi seketika barang kurang, disuruhlah orang lain membeli. Ternyata harganya 10, bukan 15. Ini fakta yang saya lihat. Belum lagi orang yang langsung berhubungan dengan orang tua kita. Diperintahkan berikan 10, tapi 5 yang diberikan. Maka di wajahnya dilemparkan uang. Belum lagi yang mengatasnamakan orang tua kita untuk mencari kepentingan pribadi, saudaraku. Rusak. Kacau. Makanya mental-mental seperti inilah yang merusak pengajian ini. Kelompok ini. Mulai pada sifat iri dengki. Tidak bermasyarakat, tidak amanah. Merusak. Lama-lama pengajian ini akan tenggelam. Orang akan hilang satu persatu. Tetapi yakinlah, di dalamnya ada orang yang kuat. Mental spiritualnya tertata rapi. Kemasyarakatannya bagus. Ekonominya walaupun tidak banyak tapi bisa tumbuh dengan baik dan benar. Karena dia amanah. Karena dia berprinsip pengkhianatan adalah sebuah kebodohan. Bukan kepintaran. Kita menipu orang, mengicu orang, mengkhianati orang. Itu bukanlah kepintaran, saudaraku, tapi kebodohan. Seketika kita mengambil barang orang, sesaat kita katakan punya kita berlebih. Padahal tidak akan pernah berlebih, tapi akan berkurang dan dikurangi oleh Allah. Hak orang tadi
sepintas berkurang, tetapi tidak berkurang, tetapi akan dilebihkan oleh Allah daripada yang tadi, saudaraku. Kita tenggelam dalam kebodohan. Itu tingkat ketiga. Makanya zaman Nabi Muhammad itu ekonomi bisnis itu luar biasa. Abdurrahman bin Auf seketika hijrah ke Madinah dipertemukan dengan sahabat-sahabat. Apa kata sahabat yang satu? Istri saya ada 4, kamu mau yang mana? Ambil, pilih. Kata Abdurrahman, tidak begitu. Siapa kita yang punya uang banyak? Saya melihat suatu lokasi, di situ kita bikin pasar. Pasar apa? Pasar Muslim yang pajaknya tidak ada, tetapi sokongannya ada, patungannya ada untuk kepentingan bersama. Bahkan nanti ada zakatnya juga. Itu Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dia kaya. Sahabat-sahabatnya kaya, masyarakatnya makmur dengan Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan punya barang banyak dari luar negeri. Di tengah jalan dicegat oleh Abu Sufyan. Utsman, berapa banyak barang-barangmu? Aku bayar semuanya berapa kali lipat. Aku siap. Oh, curiga Utsman. Ada apa ini? Coba Anda pergi ke Mekah. Lihat apa situasi. Ternyata terjadi peceklik di Mekah. Peceklik, saudaraku. Oh, kalau begitu, kata Utsman, tidak jadi saya jual kepada Anda, Abu Sufyan. Saya akan bagikan kepada mereka itu cuma-cuma, gratis. Habis modal Utsman. Kenapa habis? Karena beliau bisa mengambil barang lagi dari induk semang tanpa harus ada agunan, saudara. Begitu hebatnya Nabi mendidiknya. Belum lagi dalam bentuk yang lain, Utsman itu lebih, luar biasa jeniusnya beliau itu. Seketika Yahudi punya sumur di Madinah, orang beli, orang bayar, mahalnya bukan main, termasuk orang Muslim waktu itu. Utsman datang, Yahudi, kau jual enggak sumurmu ini? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ini adalah hidup matiku, Utsman. Enggak akan kujual. Ya kalau kamu enggak jual ya jangan terlalu mahal lah. Kasihan kan orang-orang enggak punya uang itu. Wah, itu urusan saya, hak saya, sumur-sumur saya. Oke, kata Utsman. Bagaimana kalau aku beli sumurmu ini? Hari ini milik kamu, besok milik saya. Lusanya milik kamu lagi. Lusa lagi milik saya. Bagaimana? Pikir Yahudi tadi. Oh, lumayan juga. Sumur tidak lepas daripada aku. Hanya ganti-ganti sip-sipan saja. Oke, Utsman. Aku akan jual sumur ini segini. Mahal, saudaraku. Utsman tidak peduli berapa mahalnya, dibayar oleh Utsman. Wah, senang Yahudi dapat uang banyak. Dia tidak tahu ini sahabat Nabi loh. Sahabat Rasul. Apa maksudnya? Fatonah, cerdik lagi bijaksana. Hari ini Yahudi punya, besok Utsman punya. Hari ini Yahudi membayar. Giliran Utsman gratis. Gratis, saudaraku. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudaraku Nasrani, Yahudi, ataupun siapapun Anda beragama pun, silakan ambil air ini, gratis. Nah, giliran Yahudi, tidak ada yang belanja lagi. Akhirnya kata Yahudi, udah laman, tambahlah sekian lagi, ambillah untuk kamu sumur ini semuanya. Akhirnya dapat, saudaraku. Begitu cerdasnya Utsman. Belum lagi sumbangan Utsman, Umar, Abu Bakar dalam perang, dalam masyarakat. Mereka luar biasa. Mereka memiliki baitul mal, bank harta, saudaraku, untuk kepentingan umat dan masyarakat. Begitu hebatnya ekonomi mereka. Kita tidak punya bank harta, tidak punya baitul mal. Itu yang ada cuman, susah saya ngomongnya. Ini. Nah, kemudian yang keempat, kita masuk pada dunia ilmu pengetahuan. Jadi kan bertahap tuh. Spiritual, mental spiritual, kemasyarakatan, ekonomi, ilmu pengetahuan. Dengan ilmu dan dengan pengetahuan, kita angkat derajat. Kenapa kita angkat? Bisa? Enggak bisa.
Allah dan Rasul mengangkatnya. Allah dan Rasul akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Bareng-bareng kita membantu saudara kita. Oh, ini cerdas orangnya di bidang montir mobil, motor. Kita sumbangan untuk menjadikan dia bisa. Ini cerdas di bidang pendidikan. Kita sumbangan untuk jadikan dia bisa menjadi pendidik. Berjuang kita mengangkat mereka itu. Sehingga dalam ilmu pengetahuan kita pun maju. Setelah kita jenius, kita pintar, kita punya pengaruh dalam ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, kita masuk pada tingkat berikutnya, politik. Hanya dengan politik kekuasaan bisa dipegang, mengatur sirkulasi pemerintahan dengan baik dan benar, seperti yang Allah Rasul kendaki, seperti yang Nabi kendaki. Itu yang diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabat. Yang hari ini kita lihat catatan masih ada. Oh, kajian kita itu ya hendak cerita politik Pak Bu Fikri. Benar. Boro-boro politik. Seketika kita mengaji diri, masyarakat pun belum kita senggol. Ya. Masyarakat belum kita senggol. Ekonomi belum kita senggol. Pendidikan belum kita senggol, apalagi politik belum. Maka urutannya adalah kajian Rasulullah itu mulai dari mental spiritual, kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, baru politik. Setelah itu mengibarkan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tapi tidak nyata Allah, mereka nyata pada Rasulnya. Rasul pun tidak ada lagi. Nabinya, Nabi pun tidak ada lagi. Ya, kita-kita ini saudaraku. Itu dikendaki menjadi rahmatil alamin. Nah, kalau begini ngajinya, wah, pasti pasti hebat. Kita tidak usah jauh-jauh melihatnya, memperhatikannya. Lihat saudara kita NU, Nahdlatul Ulama, punya pesantren, punya rumah singgah, punya berbagai macam aktivitas. Bahkan di politik mereka duduk. Mereka menentukan sikap haluan negara, saudaraku, dalam perundang-undangan, dalam arah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu. Lihat Muhammadiyah. Mereka punya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, rumah sakit, rumah yatim, usaha macam-macam. Mereka pun duduk di pemerintahan, menentukan haluan negara untuk umat dan masyarakat. Tetapi karena jumlah mereka belum banyak, baik Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah belum banyak, maka kibaran ini belum berkembang, saudaraku. Bendera ini belum berkibar, saudaraku. Tapi suatu ketika berkibar dianya. Ini sebuah contoh yang lain daripada apa yang kita pahami. Apalagi kalau orang-orang tasawuf yang memegang. Wah, kita ingat zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, kejayaan Islam naik seketika beliau. Itu orang tasawuf itu adalah orang yang lembut hatinya, lembut jiwanya, lembut kerohaniannya. Dia memandang kepada Allah dan Rasul, memandang kepada akhirat, tapi tidak melupakan dunianya. Apa yang terjadi? Ya, sepertinya dia itu mengekang kehidupan dunianya, tapi menuju kepada ukhrawinya. Yang penting adalah bagaimana masyarakat dan rakyat itu makmur, belajar enak, mencari uang enak, bermasyarakat enak, dan mengaji pun enak. Kalau sudah berkibar bendera itu, saudaraku. Ingat, bukan khilafah, khalifah. Kalau khalifah, dia memberikan kesejahteraan kepada kaum dan umat, tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, tanpa pandang aliran, tanpa pandang siapa dianya. Itu khalifah. Kalau khilafah, Anda tentu bisa menjelaskan sendiri. Tidak usah saya jelaskan. Oh, tapi tetap berdasarkan Quran dan Sunnah ya Rasulullah. Ya Pak Bu, salah saya. Ya pastilah. Kajian kita ini kan, ya kajian siapa saja, tetap berawal daripada Quran dan Sunnah semuanya. Tinggal bagaimana kita merealisasikannya, menyatakannya dalam bentuk haluan kehidupan. Itu.
Nah, jadi itulah saudaraku, jawaban daripada pertanyaan Anda kepada saya. Kenapa pengajian ini semakin mundur? Ya, orangnya hilang satu persatu. Bahkan ada kesan kita menyesali mengaji di sini. Ada kalimat, mengapa aku mengaji di sini ya? Karena kekecewaan. Kenapa kecewa? Tidak bertemu seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Rasulullah kepada kaumnya. Kaji ke dalam, benar, kaji ke dalam, benar. Tapi selesaikanlah kaji ke dalam. Kita masuk pada kaji yang kedua, itu sosial di masyarakat. Selesaikan sosial masyarakat, kita masuk pada kajian ekonomi. Selesaikan ekonomi, kita masuk pada tentang keilmuan dan kebudayaan. Baru kita masuk politik. Baru kita masuk pada mengibarkan bendera rahmatul lil alamin. Baru terasa kita mengaji, saudaraku. Baru terasa. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Kita hanya mengartikan bahwa kajian kita ini hanya kajian ke dalam untuk diri kita sendiri. Sementara masyarakat, ekonomi, pendidikan, politik mengibarkan bendera. Kita tidak sampai ke situ. Kita tidak sampai ke situ. Padahal ini ja'ilu fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan di dalam bumi ini khalifah yang mampu mengelola hawa nafsu dan syaitan, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, untuk dijelmakan ia sebagai realisasi di masyarakat, di ekonomi, di pendidikan dan budaya, di politik dan di pemerintahan, berkuasa atas alam semesta. Lah kita juga yang mengatakan, wah ini langit dan bumi itu adalah kuasa daripada Allah dan Rasul. Kita dekat dengan Allah Rasul, tapi kenapa kekuasaan dipegang orang? Kenapa kekuasaan di tangan orang? Kok tidak di tangan kita? Tapi Allah dan Rasul dekat dengan kita. Bahkan Rasulullah itu adalah orang tua kita. Ana abul arah wa Adam al bashar. Aku adalah bapak ruh, Adam itu bapak tubuh. Dikunci wa walidi wa mawalad, demi bapak demi anaknya. Berarti jelas beliau itu. Jelas beliau itu adalah bapak, kita adalah anaknya. Kenapa bendera ini orang lain yang memegang? Orang lain yang melanjutkan. Kok enggak kita? Kenapa? Karena kita mengira tidak begitu, padahal begitu. Begitu, saudaraku. Tidak ada ceritanya kita ini tidak akan bermasyarakat, tidak ada. Tidak ada ceritanya kita ini tidak berekonomi. Tidak ada ceritanya kita ini tidak berpendidikan dan berbudaya. Tidak ada ceritanya kita ini tidak berpolitik. Tidak ada ceritanya kita tidak akan berkuasa. Jangankan kekuasaan negara, jadi pendakwah saja kita bersaing. Ya, bersaing. Saling singkirkan, saling coret, saling buang nama. Yang saya katakan itu diri saya sendiri. Apalagi, aduh. Oke. Tapi jangan putus asa. Jangan putus asa. Allah dan Rasul Maha Adil. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak memahami arti sebuah perjuangan, di dalamnya masih ada orang yang bertekad berjuang di jalan Allah dan Rasul untuk menegakkan bendera daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah demi rahmatan lil alamin. Oke, itu saja jawaban pertanyaan Anda, saudaraku. Semoga Anda paham dan jangan Anda menyesal lagi. Berdoalah untuk semua kita agar kita bisa melanjutkan perjuangan orang tua kita ini menuju jalan selamat, yaitu dunia selamat, akhirat selamat, dan bendera dikibarkan. Oke, mohon maaf jika saya salah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi